Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ke pertemuan kita tentang konseling efektif di sini. Yang pertama harus kita pahami adalah bagaimana kita mengenali adanya emosi dan empati yang kita harus lakukan. Kita harus mengenali emosi dari klien kita dan bagaimana cara kita melakukan empati kepada klien seperti apa. Oke, sebelumnya di sini saya ingin melihat, dapatkah Anda mengenali emosi-emosi dari pernyataan ini? Pertama, misalnya, sebenarnya saya tidak ingin menurunkan berat badan, tetapi suami saya komplain terus. Nah, di sini adakah emosi yang positif atau negatif? Lalu saya pikir menyiapkan makanan dan garam itu tidak susah, tapi siapa ya yang akan mengawasi pada saat masak saya akan kerja? Nah, itu juga menggambarkan emosi yang seperti apa. Di sini nanti akan saya masukin ke tugas aja ya. Oke. Nah, yang harus kita pahami terlebih dahulu adalah adanya simpati atau empati. Nah, di sini kita harus pahami bedanya simpati dan empati seperti apa. Empati sendiri adalah kemampuan untuk menyadari, memahami, menghargai perasaan dan pikiran orang lain. Peka atau peduli terhadap apa, bagaimana dan latar belakang perasaan dan pikiran orang lain seperti apa. Lalu kita menghargai perasaan orang lain itu. Jadi kalau klien kita tahu permasalahannya seperti apa, kita bisa tangkap perasaan atau emosinya itu seperti apa. Dari situ kita bisa lebih empati dengan masalah yang dihadapi oleh klien seperti itu. Sedangkan simpati sendiri adalah memahami perasaan orang lain, tetapi kita tidak merasakan bagaimana apabila kita menjadi orang tersebut. Nah, sedangkan kalau empati, kita menempatkan diri kita seperti apa yang dialami oleh klien kita. Jadi akan lebih efektif apabila kita menggunakan empati kita daripada sekedar hanya simpati aja. Nah, pentingnya seorang konselor memahami perasaan dari klien adalah di mana perasaan itu akan mempengaruhi bagaimana proses pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh si klien. Bagaimana dia mampu terdorong secara psikologisnya untuk mencapai tujuan yang dia ingin capai. Bagaimana dia yakin dan percaya bahwa langkah yang sudah dilakukan itu adalah langkah yang benar. Terus yang kedua, membantu orang lain mengutarakan perasaannya. Di sini kita harus memberikan perhatian yang penuh terhadap klien dan mendengarkan. Pertama kita mendengarkan dulu keluhannya, lalu kita memberikan tanggapan, perhatian terhadap apa yang sudah diceritakan oleh klien. Seperti itu. Dengan cara kita lebih aktif bertanya, kita lebih aktif mendengar, kita lebih aktif untuk menanggapi setiap apa yang sudah si klien ini keluhkan tentang permasalahannya. Lalu kita juga memperhatikan yang nggak kalah penting adalah gerak tubuh atau ekspresinya ketika dia bercerita. Jadi tidak hanya kita mendengar aja ceritanya, tapi kita juga harus memahami bagaimana emosi yang dia rasakan pada saat menceritakan masalah yang dialami. Yang selanjutnya adalah kita merefleksikan perasaan tersebut dengan kalimat yang sederhana dan jelas untuk menggambarkan bahwa kita memahami loh perasaan si klien ini mengalami masalahnya itu seperti ini, kita tuh sangat memahami seperti itu. Jadi di sini kita bisa menggambarkan bahwa kita itu sudah berempati dengan apa masalah yang dihadapi oleh klien kita. Ini contoh dari simpati dan empati, bisa kalian coba lihat mana yang simpati, mana yang empati ya. Nah, kemampuan dalam berempati di sini kita harus bisa dan mampu menahan emosi, menahan reaksi spontan saat orang lain sedang berbicara. Bijaksana dalam menghadapi kekesalan yang dialami di kehidupan masing-masing dari kita. Konselor pasti kan punya permasalahan sendiri, tapi pada saat ketemu klien kita harus sudah bisa memisahkan mana permasalahan pribadi, mana permasalahan yang harus kita pikirkan tentang klien gitu. Jadi kepentingan klien itu adalah kepentingan di atas segalanya gitu. Jadi kita harus bisa menahan emosi kita. Setelah itu kita memberikan pertanyaan mendalam, misalnya dengan menanyakan perasaan orang yang berbicara, perasaan klien itu seperti apa, memusatkan perhatian juga pada sudut pandang yang lain dan memposisikan diri kita sebagai klien itu seperti apa. Walaupun tidak sependapat, tapi hargai dan cobalah untuk mengerti perasaan dan pendapat si klien kita itu seperti apa. Sampai kita harus secara bertahap sih untuk mencapai tujuan dari klien ini seperti apa. Jadi kita harus pintar-pintar menganalisa kapan kita bisa masuk terapi, kapan kita harus mendengar dulu, lalu menanggapi setiap perasaan yang keluar dari cerita si klien kita gitu. Nah, adanya halangan untuk
berempati biasanya ini dialami oleh banyak konselor lain. Jadi tidak punya waktu cukup, biasanya dia sedang sibuk atau dia kelelahan, terus takut misalnya justru ditelepon terus-terusan sama kliennya, atau tidak yakin dia bisa berempati dengan baik. Yang semua ini harus kita latih di kehidupan sehari-hari kita. Jadi biasakan untuk mendengar dulu, biasakan untuk berempati dengan setiap cerita yang dihadapi, misalnya teman kita, saudara kita, atau misalnya kakak adik kita, seperti itu. Nah, ini parafrase mungkin yang bisa kita lakukan ketika kita memberikan terapi. Itu ada kalimat-kalimat yang mungkin kita harus buat menjadi kalimat yang lebih mudah dimengerti dengan bahasa kita, seperti itu. Jadi adalah suatu teknik yang bisa dilakukan dalam menggali informasi lebih dalam, yang menunjukkan kalau kita itu sedang menyimak apa yang disampaikan oleh si pembicara atau klien kita. Ini contoh dari kita melakukan parafrase itu seperti apa. Nah, ini ada beberapa contoh lain yang bisa kalian coba tangkap maksudnya dari parafrase yang digambarkan oleh konselor. Oke, jadi nanti saya masukin ke tugas aja contoh-contoh dari parafrase dan kayak emosi yang ditangkap, dan kalian bisa tentukan itu emosi apa, itu parafrase seperti apa. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.